Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dapat menjalani aktivitas seperti biasa. Nah, jumpa lagi pada video bagian kedua ini. Kita akan membahas kelanjutan dari video yang pertama. Masih tentang bagaimana tentang kurikulum SMK Pusat Keunggulan atau SMK PK. Nah, jadi kebetulan saya adalah salah seorang guru di SMK Negeri 7 Pekanbaru. Nah, SMK Negeri 7 Pekanbaru ini terpilih menjadi salah satu sekolah pusat keunggulan, sehingga menjadi pionir dari pelaksanaan kurikulum terbaru untuk SMK PK, SMK Pusat Keunggulan. Nah, seperti apa pembahasan pada video kita kali ini? Langsung saja kita akan memaparkan kelanjutan dari video yang pertama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share. Nah, walaupun kita masih berewokan, karena memang 3 bulan ini kita penuh dengan diklat, penuh dengan laporan yang harus kita kerjakan, mulai dari bulan Juni, Juli, dan Agustus. Nah, bagaimana kita membuat jadwal pelajaran, bagaimana kita mengikuti diklat pembelajaran guru komite tentang kurikulum terbaru ini. Nah, jadi ya begitulah, sedikit berewokan. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua pada video kali ini. Jangan lupa tonton sampai selesai. Terima kasih. Nah, baiklah, kita akan memaparkan tentang struktur kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Kita masih melanjutkan video yang pertama. Jadi kalau belum nonton video yang pertama, silahkan ditonton dulu biar nanti sinkron dengan materi kita yang di video kedua ini. Pada video yang pertama, timbul 3 pertanyaan ini yang mendasari kita. Yang pertama adalah, masuk kemana jadinya masing-masing kompetensi keahlian pada K13? Misalnya kayak multimedia, masuk ke yang mana dia di spektrum yang terbaru? Lalu seperti apa perubahan datanya? Dan bagaimana struktur kurikulumnya? Apa saja pelajarannya? Berapa jam pelajarannya? Lalu seperti apa linearitasnya? Nah, ketiga hal ini dapat terjawab melalui Permen nomor 165/M/2021 tentang program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. Nah, nanti silahkan dicari dicari permen tersebut, atau nanti akan saya masukkan link untuk mendownload dari Permen 165/M/2021 pada kolom deskripsi. Jadi nanti cek aja deskripsi, akan saya berikan link untuk mendownload permen ini. Nah, di permen ini berisi untuk menjawab yang 3 hal tadi, atau bagaimana cara kita menerapkan dari kurikulum untuk SMK Pusat Keunggulan, SMK PK. Nah, permen inilah yang menjadi dasar dari pelaksanaan sekolah pusat keunggulan. Nah, jadi nanti di dalam permen itu terdapat konversi spektrum keahlian SMK Pusat Keunggulan. Misalnya pada spektrum tahun 2018 untuk program keahlian teknologi, konstruksi, dan properti. Program kompetensi keahliannya ada konstruksi, gedung dan sanitasi, serta perawatan. Kemana pindahnya untuk spektrum SMK PK? Pindahnya ke teknik perawatan gedung. Nah, atau misalnya di spektrum 2018 teknik ketenaga listrikan. Misal di sekolah kita ada jurusan teknik otomasi industri. Maka untuk kurikulum yang SMK PK tidak ada lagi teknik otomasi industri, yang ada adalah teknik elektronika. Nah, misalnya kemarin kami juga ada di sini teknik pendingin dan tata udara. Nah, di SMK PK bukan TPTU lagi namanya, tapi menjadi teknik ketenaga listrikan. Nah, ingat Bapak Ibu, di materi pertama sudah saya sampaikan bahwa ada perampingan yang tadinya skopnya banyak, sekarang dirampingkan menjadi satu kesatuan yang lebih kecil. Nah, jadi kalau kemarin namanya TOI, sekarang namanya teknik elektronika atau TE. Kalau yang kemarin namanya TPTU, sekarang namanya teknik ketenaga listrikan. Nah, kalau TKJ, pindahnya kemana Bapak Ibu?
pindahnya ke teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, kalau kemarin RPL, sekarang namanya pengembangan perangkat lunak dan game. Nah, kalau multimedia ini bisa 3 Bapak Ibu. Bisa pindah ke DKV, bisa pindah ke broadcasting dan perfilman, dia juga bisa pindah ke animasi. Nah, namun di sekolah kami hasil diskusi dengan beberapa manajemen dan jurusan, maka multimedia di sekolah kami itu pindahnya kami buat ke broadcasting dan perfilman. Nah, terus misalnya nanti ada lagi tentang perbankan syariah, kan tidak ada lagi tuh di SMKPK, maka pindahnya ke akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, saya tidak menampilkan semuanya Bapak Ibu, silahkan dicek nanti di Permen 165-M-2021 tentang program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. Nah, di situ ada konversi spektrum nanti Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya ini adalah spektrum kurikulumnya untuk mapel yang akan diajarkan pada SMK PK, SMK Pusat Keunggulan. Nah, kalau dulu SMK yang pakai K13 terdiri dari muatan nasional, muatan kewilayahan, dan kejuruan. Kejuruan ini pun ada 3, ada C1, C2, dan C3. Nah, kalau untuk kurikulum yang terbaru, itu hanya ada 2. Yang pertama, mapel umum. Yang kedua, mapel kejuruan. Nah, kita bahas dulu yang mapel umum. Ada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Itu 3 jam di kelas 10, 3 jam di kelas 11, dan 3 jam di kelas 12 di semester 1 saja. Nah, perhatikan Bapak Ibu munculnya di semester berapa dan di kelas berapa saja. Yang kedua, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam. Ada bahasa Indonesia, ada 4 jam di kelas 10, 3 jam di kelas 11, dan 3 jam di kelas 12 semester 1 saja. Nah, terus ada matematika. Nah, kalau yang K13, matematika ini muncul di kelas 10, 11, dan 12. Nah, kalau yang di kurikulum terbaru, matematika hanya diajarkan di kelas 10. Terus ada bahasa Inggris juga hanya di kelas 10. Ada olahraga di kelas 10 dan kelas 11. Nah, ada sejarah di 2 jam di kelas 10 dan 2 jam di kelas 11. Nah, kalau yang lama, kalau saya tidak salah, hanya di kelas 10. Nah, di kurikulum yang terbaru ini ada di kelas 10 dan ada di kelas 11. Serta seni 2 jam di kelas 10. Nah, berikutnya untuk mapel kejuruan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau kemarin matematika kelas 11 dan matematika kelas 12 namanya tetap matematika gitu. Nah, tapi kalau di kurikulum yang terbaru ini ada yang namanya matematika kejuruan. Ada bahasa Inggris kejuruan. Nah, seperti apa materinya Bapak Ibu? Nanti akan kita sampaikan pada video tentang CP. Nah, di CP nanti kita akan bahas tentang apa saja materi yang akan kita berikan kepada para peserta didik. Nah, yang ketiga ada namanya logika dan teknologi digital atau informatika. Nah, ini adalah perubahan dari mata pelajaran simulasi Siskomdik, sistem komputer Siskomdik. Simulasi komputer dan saya kok lupa nih kepanjangan Siskomdik. Pokoknya ini tentang Siskomdik. Ini perubahan dari mata pelajaran Siskomdik. Nah, jamnya adalah sebanyak 6 jam. Terus ada kejuruan. Nah, kejuruan 6 jam di kelas 10, 15 jam di kelas 11, dan 17 jam di kelas 12 semester 1. Nah, jadi ini dilebur Bapak Ibu. Kalau kemarin kan ada C1, C2, C3, kalau sekarang dia dilebur. Nah, kalau kemarin misalnya kayak TKJ, karena saya mengajar di TKJ, misalnya TKJ di C1-nya ada KJD, di C2-nya ada KJD, di C3-nya ada ASJ, AIJ, ada PKK. Nah, sekarang dilebur menjadi satu kesatuan yang namanya mapel kejuruan. Nah,
Apa materinya? Di CP nanti akan kita bahas. Nah, berikutnya ada PKK. Nah, PKK ini berdiri sendiri sekarang. Berdiri sendiri, beri jam khusus sebanyak 5 jam di kelas 11 dan 5 jam di kelas 12. Terus ada PKL. Nah, di spektrum yang terbaru ini, PKL langsung dicantumkan di dalam spektrum. Diberi jam sebanyak 44 jam. Nah, yang terbaru pada spektrum SMKPK ada namanya mata pelajaran pilihan. Nah, mata pelajaran pilihan ini akan kita jelaskan nanti ini setelah ini ada penjelasannya. Ada 4 jam di kelas 11 dan 6 jam di kelas 12. Nah, jadi jumlah jam pada spektrum kali ini sangat ramping dibandingkan dengan jumlah jam pada spektrum ke-13. Nah, jadi ada beberapa mata pelajaran yang digabung. Misalnya kayak ini, IPA digabung dengan IPS. Jadi IPA dan IPS digabung menjadi ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, jadi jamnya sangat ramping, bahkan PKL dimasukkan ke dalam spektrum. Nah, kalau dulu kan berdiri sendiri, sekarang dimasukkan dalam spektrum dan diakui 44 jam. Nah, yang satu lagi yang unik pada kurikulum SMKPK adalah diberi jam khusus tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMK. Nah, kalau di K13 itu tidak ada jam khusus untuk belajar sikap. Misalnya kita memberikan motivasi kepada peserta didik, ya memang kewajiban kita guru di setiap awal dan di akhir pembelajaran, guru PKN, guru agama, wali kelas, dan guru BK. Nah, tapi kalau di kurikulum SMKPK ada 8 jam di kelas 10, 4 jam di kelas 11, dan 4 jam di kelas 12 untuk mata pelajaran proyek penguatan profil Pancasila. Nah, jadi yang berikutnya ini adalah kode dari linearitas. Nah, misalnya Bapak Ibu kemarin guru agama, maka pindahnya ke mana dan kode sertifikatnya seperti apa. Misalnya kayak saya sertifikasi di bidang TKJ, maka TKJ itu kode saya adalah 523. Nah, 523 itu kemana saja bisa mengajar. Dapat dilihat nanti pada konversi linearitas. Kalau kita lihat sepintas, 523 itu bisa ngajar di RPL. Nah, sekarang bukan RPL namanya, tapi pengembangan perangkat lunak dan game. Kode 523 bisa juga mengajar di teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, jadi kita bisa lihat nanti Bapak Ibu, kode sertifikat kita bisanya linearitasnya kemana gitu. Dapat dilihat nanti pada permen ini juga. Nah, kalau kita tidak tahu kode sertifikasi kita itu berapa, silakan cek di info GTK masing-masing. Nanti buka aja info GTK Bapak Ibu, nanti lihat sebelah kanan agak ke bawah sedikit, ada kode sertifikasi. Nanti sebelah kanan itu ada bacaannya, kode sertifikasi. Nah, berapa kode Ibu, dan Ibu lihatlah ke mana nanti bisa linearitas dari kode sertifikasi tersebut. Lanjut, kita lebih mendalam membahas tentang struktur kurikulum SMKPK. Kita akan bahas agak lebih dalam mengenai struktur kurikulum SMKPK. Nah, jadi kalau di K13 ada muatan umum, ada mapel muatan nasional, muatan kewilayahan, dan kejuruan. Kejuruan itu ada C1, C2, dan C3. Nah, di kurikulum SMKPK yang ada itu mapel umum dan muatan kejuruan serta pengembangan karakter profil pelajar Pancasila tadi. Nah, untuk mapel umumnya itu materinya sama dengan materi SMA. Jadi bahasa Indonesia kelas 10 itu sama dengan bahasa Indonesia kelas 10 di SMA. Matematika kelas 10 SMK itu sama dengan matematika 10 SMA, kelas 10 SMA, sama materinya. Nah, untuk muatan kejuruan itu mata pelajaran yang mendukung pada pembelajaran bidang kejuruan masing-masing. Misalnya kayak TKJ, maka mapel kejuruannya yang mendukung dari jurusan tersebut. Nah, nanti bisa lihat juga di CP nanti Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ada
pengembangan karakter dan budaya kerja yang berbasis profil pelajar Pancasila. Nah, intinya kita memberikan sebuah motivasi, bahkan bisa nanti berupa project yang akan ada nanti kita bahas tentang budaya kerja dan profil pelajar Pancasila ini pada video-video berikutnya. Akan ada nanti video khusus yang membahas ini Bapak Ibu, karena dia memang berupa project nanti Bapak Ibu. Nah, apa saja proyeknya, bagaimana cara penyusunannya, apa yang harus diberikan untuk profil pelajar Pancasila ini, nanti akan ada video khusus membahas itu. Nah, ini tadi spektrumnya Bapak Ibu. Jadi agama, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Penjas, Sejarah, dan Seni. Kejuruannya ada Matematika kejuruan, ada Bahasa Inggris kejuruan, ada LTD atau Informatika, ada Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, ada kejuruan, ada Proyek Kreatif dan Kewirausahaan, ada PKL, dan ada mata pelajaran pilihan serta Proyek Penguatan Profil Pancasila. Nah, ini dia perubahannya Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau di K13 ada muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan. Nah, di kurikulum SMKPK disederhanakan. Berikutnya, untuk mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris untuk kelas 10 disesuaikan dengan materi SMA. Sedangkan kelas 11 dan 12 dijadikan materi dan bahasa Inggris kejuruan. Nah, berikutnya, jam pelajaran yang tertera itu adalah jam minimal. Jika Bapak Ibu nanti membuat menjadi lebih, silahkan saja, karena dari kurikulum itu adalah jam minimal Bapak Ibu, jam minimal. Berikutnya ini dia untuk pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, untuk mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan PJOK merupakan mata pelajaran umum yang diisi dengan sesuai mata pelajaran sesuai dengan materi SMA. Nah, untuk sejarah, materinya sejarah nasional, terutama sejarah perjuangan bangsa. Seni merupakan perubahan dari mata pelajaran yang sebelumnya diberi nama seni budaya. Sekarang namanya hanya seni. Nah, ini dia Bapak Ibu. Untuk matematika kejuruan kelas 11 dan 12 berisi materi yang mengacu pada penerapan lingkup kejuruan. Nah, sekedar informasi Bapak Ibu, untuk kelas 11 dan 12 itu berada pada fase F. Nah, CP yang dikeluarkan dari Kementerian Pendidikan itu belum ada untuk CP fase F. Nah, memang yang sekarang ini yang baru keluar adalah fase E. Fase E. Nah, kenapa baru fase E? Karena memang kurikulum ini baru tahun ini, tahun pelajaran 2001-2002 ini, 2022 ini baru diterapkan gitu. Khusus di kelas 10-nya. Dan itu hanya diterapkan pada sekolah yang terpilih menjadi sekolah pusat keunggulan. Nah, jadi kami menjadi pionir dari pelaksanaan kurikulum ini dengan harapan setelah kami menjalankannya beberapa semester ini, semester 1 maupun semester 2, di tahun ajaran 2022-2023 dapat menginisiasi lagi dan dapat memberikan pengetahuan ini kepada sekolah-sekolah yang lain agar dapat menerapkan kurikulum yang sama tentang sekolah pusat keunggulan. Berikutnya, nah ini dia tadi, pelajaran logika dan teknologi digital merupakan perubahan dari pelajaran simulasi dan komunikasi digital yang berisi tentang materi, kemampuan berpikir, komputasional, literasi digital, serta pemanfaatan dari teknologi informasi dan komunikasi. Nah, berikutnya ini dia pelajaran yang digabung antara pelajaran IPA dan IPS, digabung menjadi IPAS, berisi tentang literasi ilmu-ilmu pengetahuan dan sosial yang diformulasikan dalam tema-tema kehidupan yang kontekstual dan aktual. Nah, dan lebih spesifik lagi sesuai dengan program keahlian yang diikuti siswa. Misalnya kalau dia TKJ berarti memang diberikan nanti materi-materinya itu yang sesuai dengan program keahliannya. Nah, muatan kejuruan di kelas 10. Nah, ada 6 jam per minggu. Terus
mata pelajarannya dapat ditentukan oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan konsentrasi dan berdasarkan kesepakatan dengan DUDI. Dan bahkan mata pelajaran kejuruan di kelas 10 dapat dilaksanakan dengan sistem blok. Namun, bagaimana tata cara pelaksanaan sistem bloknya itu belum ada arahannya, sambil kita menunggu seperti apa pelaksanaannya. Namun kalau di sekolah kami tidak, untuk saat ini belum menerapkan dengan sistem blok, masih seperti biasa sesuai jadwal pelajaran yang telah disusun. Nah, untuk kelas 11 dan 12 seperti ini Bapak Ibu dapat kita perhatikan bersama. Namun sekali lagi acuan untuk di kelas 11 dan 12 itu belum ada. Yang baru ada itu hanya untuk kelas 10. Kita berharap dengan berjalannya waktu maka keluar pula lagi permen terbaru yang menyempurnakan permen pertama, yakni bagaimana nanti untuk kelas 11 dan 12-nya. Kenapa tidak sekaligus kelas 10, 11, dan 12-nya sekaligus langsung diberikan arahannya? Nah, perubahan itu kita sadar bahwa perubahan itu tidak mungkin langsung bim salah bim berubah gitu, nggak mungkin. Nah, tapi berangsur-angsur. Nah, tahun ini diinisiasi dulu di kelas 10. Sambil nanti pemerintah menyiapkan konsep untuk yang kelas 11 dan 12-nya. Bahkan nanti endingnya itu adalah kita sinkronkan dengan AKM. Nah, sekarang tidak ada ujian nasional lagi, tapi adanya AKM. Makanya tadi kalau kita perhatikan perubahan-perubahannya itu banyak menggunakan kata-kata literasi. Nah, nih misalnya kayak IPAS, berisi tentang literasi, ilmu-ilmu, pengetahuan alam dan sosial yang diformulasikan dengan tema-tema kehidupan yang kontekstual dan aktual, serta spesifik sesuai dengan program keahlian yang diikuti siswa tersebut. Nah, jadi memang perubahan-perubahan ini harus kita ikuti Bapak Ibu. Kita sambil berjalannya waktu, sambil mencari formulasi terbaru, formulasi terbaik dari pelaksanaan kurikulum SMK PK. Nah, ini untuk PKK memang diharapkan hasilnya adalah berupa produk atau layanan jasa yang dikerjakan oleh para peserta didik yang dapat berguna dan dapat dibimbing oleh DUDI. Nah, jadi untuk PKK ya, mata pelajaran PKK ini memang benar-benar diharapkan kerjasama antara sekolah dengan DUDI untuk membimbing peserta didik membuat produk, hasilnya outputnya itu berupa produk gitu atau layanan jasa, tergantung dengan jurusannya tentang bidang keahliannya masing-masing. Nah, untuk mata pelajaran pilihan Bapak Ibu, nah di sini diberikan sesuai dengan bidang pelajaran, diberikan sesuai dengan bidang keahlian. Misalnya TKJ, maka mata pelajaran pilihannya itu disesuaikan dengan penemuan-penemuan mutakhir yang sekarang sedang booming, misalnya kayak IoT misalnya. Jadi dibuat mata pelajaran Internet of Things, atau ada lagi mata pelajaran AI mungkin, Artificial Intelligence. Nah, ini disesuaikan dengan minat dan bakat para peserta didik, karena nanti di kelas 11 dan 12 itu ada mata pelajaran pilihan. Dan bahkan di permen itu juga ada penjelasan seperti apa sebenarnya penerapan dari mata pelajaran pilihan ini. Kemarin saya sudah sempat memprint. Nah, di situ dijelaskan Bapak Ibu. Di situ dijelaskan bagaimana tentang penerapan untuk mata pelajaran pilihan itu. Bahkan dapat diberikan berupa mata pelajaran tambahan, misalnya kayak bahasa asing yang menunjang terhadap jurusan tersebut. Misalkan saja kita memberi pelajaran pilihannya itu bahasa Prancis misalnya. Kenapa kita berikan itu? Karena mungkin salah satu DUDI kita ini ada yang pusat dari perusahaannya di Prancis, sehingga nanti dapat menunjang untuk peserta didik bisa magang misalnya di Prancis, sehingga dia membutuhkan pengetahuan bagaimana tentang bahasa Prancis tersebut. Nah, itu boleh saja Bapak Ibu.
Nanti dapat dibaca untuk pelajaran pilihan itu lebih lengkap di Permen 165/M/2021. Berikutnya PKL. Nah, di SMK PK itu PKL-nya diharapkan dilaksanakan di semester 6. Jadi setelah PKL bisa langsung UKK. UKK-nya boleh UKK ini ujian UKK atau mengikuti LSP P1 di sekolah tersebut. Nah, berikutnya tentang ringkasan dimensi pada profil Pancasila. Ini jadi ada sekitar 6 item pada elemen-elemen pelajar Pancasila, yakni ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, nanti untuk pelajar Pancasila ini akan ada pembahasan tersendiri Bapak Ibu. Jadi kita 6 poin ini nanti akan kita buat menjadi sebuah proyek bagaimana kita menerapkan profil pelajar Pancasila itu kepada para peserta didik. Nah, dari penjelasan tadi muncul beberapa hal yang menjadi pertanyaan bagi kita bersama, yakni bagaimana menyusunnya ke dalam jadwal pelajaran. Karena untuk kelas 10 itu berbeda spektrumnya dengan kelas 11 dan 12. Kalau kelas 10 menggunakan kurikulum SMK PK, kalau untuk kelas 11 dan 12 serta 13 itu menggunakan kurikulum K13. Nah, seperti apa pelaksanaannya? Lalu bagaimana men-settingnya agar tetap sinkron dengan jadwal kelas 11 dan 12 yang masih menggunakan K13? Nah, pertanyaan ini akan kita jawab pada video ketiga. Nah, jadi jangan lupa di-subscribe channel ini dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi untuk video-video yang paling terbaru dari channel Icang di sini. Nah, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Sampai jumpa pada video bagian ketiga tentang kurikulum SMK Pusat Keunggulan tahun 2021-2022. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Nah, mulai menarik kan pembahasan kita? Jadi yang selama ini kita tidak ada gambaran seperti apa kurikulum yang terbaru. Nah, setelah nonton video ini, kita tahu bagaimana gambaran dari spektrum kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Nah, jadi pada video berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa menyusun jadwal pembelajaran dan melakukan pembelajaran itu dengan dua tingkatan yang berbeda kurikulum. Nah, kalau kelas 10 nih kurikulum SMK PK, sedangkan kelas 11, 12, dan 13 itu menggunakan kurikulum K13. Nah, bagaimana kita menyinkronkannya? Nah, jadi di sekolah kita itu ada sekolah 4 tahun, makanya ada kelas 13. Kebetulan jurusan TOI itu masih TOI di sekolah kita itu sekolahnya 4 tahun. Nah, dan kebetulan SMK PK kita yang menjadi pusat keunggulan itu adalah jurusan teknik otomasi industri. Nah, jadi walaupun program keahlian yang menjadi PK-nya adalah teknik otomasi industri, namun kurikulumnya harus diberlakukan untuk semua bidang keahlian yang ada di SMK Negeri 7 Pekanbaru. Nah, jadi pada video berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menyinkronkannya, bagaimana cara menyusunnya, sehingga jadilah sebuah jadwal pelajaran yang dapat kita gunakan, dan bagaimana cara kita menerapkan pembelajaran SMK PK dengan menggunakan jalur pembelajaran baik itu daring maupun luring. Nah, kita akan siapkan beberapa format dalam pelaksanaannya ketika nanti kita masih menunggu dari dinas bagaimana setelah PPKM ini selesai, apakah kita sudah bisa tatap muka atau mungkin masih online. Kita masih menunggu arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Jadi kalau SMK itu di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video bagian ketiga. Nanti ini videonya mungkin akan banyak bagian karena kita akan membahas bagaimana bagaimana penerapan tentang SMK Pusat Keunggulan ini, terutama tentang kurikulumnya.
Nah, masih ada nanti CP yang akan kita bahas, masih ada alur tujuan pembelajaran, akan ada modul ajar, dan akan ada literasi, dan bagaimana proyek pelajar Pancasila tersebut dapat kita terapkan. Jadi akan banyak nanti nih bagian videonya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, semoga kita dapat beraktivitas seperti biasa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.